memanfaatkan teknologi dan menempatkan anak-anakku pada lingkungan yang menurutku tepat hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan Mas Ili. Kemarin ngelanjutin tentang obrolan kita hari raya dan pandemi, Mas Ili. Ya. Terus hari ini kayaknya penasaran tuh. Saya pengen ngelanjutin obrolan tentang 2 tahun pandemi itu kan, keluarga kita itu kan benar-benar ada di situasi yang di rumah terus, Mas Ili, selama 2 tahun. Bahkan saya tahun pertama mudik, terus habis itu sakit. Pulang mudik, terus kena COVID. Mas Ili kan di rumah terus kan. Saya lihat banget Mas Ili sangat menjaga prokes selama pandemi. Sharing Mas Ili, sudut pandang tentang ngejalanin pandemi selama 2 tahun di keluarga Mas Ili itu sampai hari ini ngejalaninnya gimana, Mas Ili? Ya, Sal. Aku tuh kan tiap hari di rumah di 2 tahun awal atau puncak-puncaknya pandemi itu tuh, Sal. Iya. Itu buat aku punya kesempatan besar. Maka aku bilang kemarin tuh kalau pandemi itu jadi berkah, karena itu menjadi kesempatan buat aku pribadi itu bisa banyak belajar. Di dalam kesulitan pasti ada kesempatan. Oh iya. Di dalam kesempatan itu yang kita masukin pasti banyak kesulitan juga. Hidup itu kan sejatinya sama ya, Sal ya. Nah, ketika aku di pandemi kemarin tuh selama 2 tahun itu benar-benar aku sangat jaga prokes di keluarga. Itu jadi kesempatan untuk membangun family time. Jadi benar-benar jadi kualitas bagus buat kami sekeluarga. Dan itu pandemi itu jadi kesempatanku kalau kamu ngikutin 2 anakku nikah. Nomor 1 nikah di sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, Kak Anis. Ya, waktu itu Kak Anis. Kemudian Salma nikah pada saat justru pandemi. Masih dalam suasana pandemi, nanti di bulan Juli aku yang terakhir anakku yang 19 tahun juga minta nikah. Nikah lagi. Nah, kan artinya justru dalam keadaan menjelang pandemi dan sesudah pandemi atau ini sekarang masih dalam suasana pandemi itu jadi kesempatan besar. Ya. Dan soal disiplin aku menjaga prokes, kamu tahu sampai hari ini aku alhamdulillah aku istri kan alhamdulillah Mas Ili ya. Nggak pernah kena. Alhamdulillah saya. Bukan ini ya amit-amit kan. Jangan sampai itu ya. Tapi karena apa? Karena ya benar-benar aku menjaga benar. Dan kamu tahu kalau siapapun yang kita mulai membuka diri di rumah kita ini bareng-bareng kita membuka diri itu kan setiap yang datang kan benar-benar kita semuanya sampai di swab gitu. Swab semua kan. Setuju. Waktu kemarin tuh masuk room SAS itu swab benar-benar. Di kita rutin paling enggak seminggu bisa 2 kali di swab. Kita siapin alatnya udah untuk siapapun yang datang kita swab gitu. Ini jadi kesempatan sih. Iya, kesempatan ngejaga keluarga. Terutama kan di sini kan Mas Ili kan paling secara usia paling tua gitu secara usia. Dan yang paling dianggap paling beresiko. Dan makanya kami pun sangat sadar banget ketika Mas Ili itu punya standar yang sangat ketat. Dan standar ketatnya Mas Ili dulu itu membuat ya alhamdulillah Mas Ili lewat pandemi itu alhamdulillah nggak kena gitu. Aku sempat kena dan long covid ini kan jadi proses perbaikan atau recovery yang panjang. Dan ini kalau bicara kena dan tidak kena itu bisa jadi 2 hal. Satu karena nasib-nasiban, kita sudah menjaga luar biasa, tapi tetap masih kena. Oleh sebab kita nggak tahu posisinya dari mana posisi kita kena. Tapi yang justru setiap manusia siapapun di dunia ini harus menjaga yang kedua adalah harus sangat detail sekali untuk menjaga bahwa yang bersangkutan aku misalkan harus jaga benar-benar prokes. Aku dan istri benar-benar jaga prokes kemana-mana, bawa sanitizer kemanapun. Kami tetap jalan di Semarang kan tetap jalan. Nggak keluar kota tapi aktivitas tetap dibatasin terbatas karena nggak bisa nggak kemana-mana sama sekali juga sulit. Ya nggak bisa lah ke tempatku tempat berkunjung. Masa teman-teman datang yang memang itu benar-benar yang sudah belajar dengan kita lebih dari 10-20 tahun masa kita nggak datang tolak gitu nggak mungkin. Ya di awal aja waktu mencekam di bulan Februari, Maret, April di tahun kalau nggak salah 2020 itu ya benar-benar semuanya sebentar ya menjaga diri. Dan semua usaha kita kan waktu itu tiarap benar karena kita
punya beberapa bisnis konven kan, sempat merumahkan lebih dari 120 orang waktu itu. Dan kemudian kita meeting, merapikan ekosistem sebaiknya harus seperti apa. Bersyukur alhamdulillah kurang dari 6-7 bulan semuanya bisa kerja lagi. Hebat. Itu. Tapi kan tetap lagi, sekali lagi kalau di bisnis harus detail karena tentang menjaga bagaimana kesehatan keuangan di bisnis. Macam-macam yang kita urus kemarin tuh yang ketika pandemi bukan berarti kita itu nggak sibuk, justru sangat sibuk. Sibuk banget. Mikirnya ya sangat serius itu. Benar. Aku melihat proses selama pandemi itu, dan kebetulan kan ini pandemi dan aku melihat proses komunitas bekerja ya Mas Ili. Iya. Yang Mas Ili bilang tiarap itu aku lihat banget karena kebetulan bisnisnya kan konven waktu itu. Iya. Kebetulan komunitas itu punya bisnis konvensional, punya bisnis digital. Iya. Aku ngelihat bagaimana teman-teman di komunitas, leader-leader atau pemilik usaha yang mimpin komunitas itu yang konvensional tiarap, tapi pivot beberapa karyawan yang Mas Ili kemarin bilang, justru kita ketika pandemi justru bikin kelas banyak untuk mengalihkan yang lagi tiarap untuk diajak ke digital. Dan itu kan jadi berkah Mas Ili. Justru itu. Banget. Ya, kembali kepada kita sih bahwa hari ini itu kan kita dihajar oleh 3 hal. Pertama, misalkan di situasi pandemi. Ya siapapun ya, mau negara manapun menghadapi hal yang serupa. Negara manapun kan kocar-kacir menghadapi kenyataan ekonominya. Kedua, teknologi informasi itu bukan lagi membuat orang harus geser, tetapi harus lompat loh Sal. Lompat misalnya? Iya harus lompat. Cara mikirnya pun sudah nggak bisa dengan cara yang sama dengan kira-kira kita belajar 3 tahun yang lampau. Udah beda ya? Ya, yang terakhir nih yang cukup lumayan yang juga jadi sergapan buat siapapun adalah tentang dunia sosial media yang begitu ketat dengan apa istilahnya. Kalau aku lihat sih orang pamer dan kemudian menjadi itu jadi sepertinya orang terpengaruh, banyak orang terpengaruh jadi menjadi kompetisi. Nah, kalau bayangkan kalau pandemi nggak bisa nge-create harus bagaimana kita menghadapinya. Situasi digital yang menyergap di seluruh negara manapun. Terakhir kompetisi sosial media, tiap individu menunjukkan kehebatannya, kebaikannya, dan itu pertanyaannya benar atau enggak, ataukah diperlukan atau enggak bagi yang nonton, itu kan jadi bahan persoalan kan kalau kita menganggap itu persoalan. Kalau kita kemudian tidak menganggap itu persoalan, ya sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku ngelihatnya ada problem Mas Ili pasca pandemi. Aku ngelihatnya ada problem pasca pandemi, terutama di ini seminggu terakhir ini kan ada satu channel yang kebetulan juga heboh karena ya tadi Mas Ili ngomong, saat ini orang kompetisi menampilkan atau budaya disebut flexing hari ini. Pak Renald Kasali pun bilang ya flexing. Orang pengen nampilin sesuatu karena ada sosial media kan, karena ada teknologi kan, membuat orang tuh pengen menampilkan, nggak peduli itu positif atau negatif. Jadi kan kalau dulu kan kita mikirnya yang kita kasih yang positif, yang negatif kan dihilangkan atau ditekan lah, jangan sampai ngasih konten negatif. Hari ini kemampuan ya aku sebagai orang tua ke anak-anak untuk bisa memilih konten yang positif atau negatif yang berani ditampilkan. Karena balik lagi, wawancara atas satu buah channel yang kemarin viral itu yang menampilkan bentuk sebuah penyimpangan remaja, pemuda yang ya dianggapnya ya ini fenomena aja. Ini kan fenomena ada. Ya nggak apa-apa dong di wawancara, diceritain. Terus iya, proses ketika satu channel itu mewawancara orang punya penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual. Nah, sudut pandang untuk menganggap bahwa ini kan fenomena yang ada. Tapi kan karena channelnya juga punya guru, gurunya bilang, ya kan kamu nggak sadar amplifying channelmu. Ini mungkin jadi persoalan bersama-sama sih, Sal. Artinya dirimu ketika membangun channel saling berguru ini, tentu aku menjadi bagian supporting sistemmu itu kan yang harus paling bertanggung jawab pertama. Maka tugas terberat dari seorang kreator itu kan
bukan hanya menampilkan kreasi yang bagus atau yang akan viral atau yang bisa memberi pengaruh, nggak tahu dilepas pengaruh yang bagaimana itu, tapi harusnya kesadaran seorang kreator itu ngerti bahwa punya tanggung jawab moral kepada masyarakat pemirsanya atau penontonnya. Itu kan jadi persoalan pertama. Persoalan kedua bukan hanya kreator yang bertanggung jawab, penonton sendiri itu kan juga harus menentukan sikap. Ya, di era keberlimpahan informasi ini, abundance era ini, informasi yang berlimpah-limpah luar biasa dan bagus-bagus itu, tetapi di antara yang bagus-bagus itu juga lebih banyak yang tidak lebih baik. Itu kan yang jadi korban atau justru yang bisa mengambil manfaat itu kan justru orang yang mau memilih channel apa yang ditonton. Setuju Mas. Bener tak? Setuju Mas Eli. Menurut gue, aku karena sudut pandangnya aku orang tua pasti. Ya. Dari penjelasan Mas Eli tadi kan kita nggak bisa kontrol konten creator. Kita nggak bisa kontrol konten creator mau bikin apa. Oke. Tapi kita bisa kontrol anak atau keluarga kita mau nonton apa. Itu kan jadi tanggung jawab orang tua Mas Eli. Pasti, dan itu harus itu. Karena balik lagi 2 tahun selama pandemi ini, aku sebagai orang tua kan berusaha keras untuk mencari tontonan, lingkungan, komunikasi yang bisa dibangun sama anak-anak, sama keluarga, supaya anak atau keluarga kita tuh nggak nonton sesuatu yang tadi, yang kontennya nggak bisa dipertanggungjawabkan, cuma sekedar bikin konten, nggak tahu dampaknya kayak apa. Karena kan tadi Mas Ili bilang tanggung jawabnya tetap aja akhirnya kita nggak bisa kontrol konten creator, tapi kita bisa kontrol kita sebagai orang tua jagain keluarga untuk nonton tontonan yang bertanggung jawab atau bisa dipertanggungjawabkan menurutku. Karena 2 tahun terakhir anak-anak kita pasti anak Mas Ili, anakku juga pasti abundance era ini kan tontonannya bisa 24 jam, kalau mau maksa melek ya tontonan semua. Dan kalau nggak membatasi atau membentengi mereka, ini boleh ditonton, ini sebaiknya enggak, karena punya pengaruh baik, karena punya pengaruh nggak baik, akhirnya komunikasi lagi sih Mas Ili. Iya, di komunikasi ya. Cuman gini Sal, kalau dirimu sebagai orang tua, ketika dirimu ada putra yang kebetulan potensi masalahnya kan lebih besar kalau kita ngomong kalau kita ngomong putra lelaki dan putra perempuan. Karena anakku perempuan jadi potensi masalahnya lebih kecil. Potensi masalahnya lebih kecil. Iya, maksudnya gini, aku tuh punya anak pertama laki, perempuan. Dan aku merasakan sendiri sebagai orang tua, yang punya potensi sangat besar adalah putra lelaki, anak lelaki. Sementara anakmu dua-duanya laki-laki. Dua-duanya lelaki. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kamu bisa mengukur bahwa anakmu itu sudah sesuai obsesimu sebagai orang tua, bahwa kamu pengen anakmu yang 2 ini harus seperti yang kamu bayangkan. Ya. Oh, Mas Ili memandang menjaga putra laki-laki lebih sulit daripada jaga putra perempuan. Ya, ini buktinya adik aku, cewekku yang 2 ini enak banget. Karena di rumah terus. Gampang ngaturnya. Aku malah berpikir lebih sulit jaga anak perempuan Mas Ili. Karena kan ya nggak tahu ya, ini kan sudut pandang ya. Oke. Aku sudut pandang malah punya anak perempuan tuh pasti lebih sulit di zaman yang sekarang. Tapi kalau Mas Ili bilang jagain laki-laki lebih sulit, pasti karena Mas Ili punya pengalaman di situ. Tapi menjawab pertanyaan Mas Ili tadi, bagaimana cara ngejaganya? Mau laki-laki atau perempuan semua pasti punya kesulitan. Menjaganya tuh aku ngerasa beruntung karena selama pandemi atau 3 tahun terakhir ini kan tujuanku keluar dari Jakarta itu kan mencari sebuah lingkungan. Balik lagi ke konten kita di awal, take a village to raise a child. Masukin anak ke satu buah lingkungan yang kita tahu lingkungannya baik, yang kita percaya lingkungannya orang-orang baik, yang kita percaya lingkungannya bisa membawa dampak baik buat anak-anakku saat kemarin. Dan itu aku beruntung karena aku ketemu komunitas, akunya belajar sebagai orang tua, belajar parentingnya gimana, aku bisa menempatkan putraku yang pertama dan yang kedua di komunitas juga. Jadi menurutku kalau aku sendirian sebagai orang tua ketika menghadapi pandemi kemarin, aku pasti punya kesulitan yang sangat besar Mas Eli. Beruntungnya aku
punya lingkungan. Bahkan ketika kemarin Hussein putraku yang pertama belajar pun atas keinginannya dia. Ya, atas dia Mas sendiri. Dia sendiri, dia sadar bahwa aku kayak nggak bisa belajar sendirian. Yang kemudian pada pertengahan jalan atau di awal-awal yang dia inginkan dan pilihan belajar tenisnya pun dia mengalami kesulitan luar biasa. Hal baru sekali, karena beneran aktivitas pemain basket lanjut masuk ke digital. Sementara basket semuanya ditutup, nggak ada boleh main dimanapun. Tidak ada latihan, nggak ada pertandingan, kompetisi, nggak ada. Beruntungnya keputusan itu kami ambil beberapa bulan sebelum pandemi terjadi. Wah, itu seru banget kan di channel yang dulu kita sempat bahas sama Mela, di mana keputusan untuk berpindah dari basket ke digital akhirnya dia syukuri hari ini, karena setelah 2 tahun pandemi ini banyak teman-temannya dia yang ya, lepas pandemi karena masih mikirnya mau yang lama itu. Teknologi nggak dia manfaatkan ketika pandemi itu. Jadi pandemi masuk, ada teknologi, orang tua atau kita yang bisa memanfaatkan teknologi akhirnya menjadikan teknologi sebagai fasilitas. Orang-orang yang masih, ya aku bilangnya nggak move on sama sebelum pandemi, ketika dia ngerasa bahwa pokoknya nanti balik setelah pandemi aku akan balik lagi ke aktivitas awalku. Begitu keluar ke sini, jadi orang yang bingung. Karena kan berbeda Mas Ili. Sistemnya berbeda, aturan prokes saja hari ini udah mulai berbeda ketika normal sama nggak normal. Jadi teknologi jadi kemajuan atau kemunduran, menurutku ya aku sebagai orang tua benar-benar bersyukur karena memanfaatkan teknologi dan menempatkan anak-anakku pada lingkungan yang menurutku tepat hari ini. Nah, Mas Eli gimana? Khusus teknologi itu asal kalau aku pribadi gini, teknologi itu bisa jadi bumerang sih pada ukurannya, tetapi juga bisa jadi kemungkinan keuntungan. Kalau kemudian teknologi itu yang kita manfaatkan itu tidak menjadikan leverage ilmu bagi kita. Ya, setuju. Kan kalau di agama kan mengatakan sederhana. Kan pertanyaan gini, teknologi ini membuat maju apa mundur zaman sekarang ini? Yeah. Saya bisa mengatakan bukan kemajuan, tetapi bisa jadi kemunduran. Kemunduran, Mas? Ya, terus kamu bisa bertanya lagi, lah apa ukuran kemunduran itu, Mas? Sederhana, asal kita lihat, hari ini banyak orang susah atau orang bahagia. Padahal di agama mengatakan ukuran kebahagiaan seseorang itu diukur dari hafalan takilum yang bersangkutan. Itu ada hadisnya. Iya. Jadi ukuran bahagia itu seberapa? Sesuai dengan ilmunya yang bersangkutan. Ya. Maka balik lagi, teknologi itu pada akhirnya bisa membuat kebahagiaan harusnya ketika kita sadar itu membuat leverage kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah dengan kesempatan yang sekarang ini seperti dibuka, Kak, kita mau ngapain saja bisa. Setuju. Tapi apakah kita ini benar-benar memanfaatkan seluruhnya itu memanfaatkan atau tidak? Ya. Akhirnya diukur lagi kepada diri kita atau salah. Benar nggak? Berarti alat ukurnya di ujung pandemi ini justru akan kelihatan ya Mas Ili. Kita kemarin memanfaatkan atau tidak. Karena ketika kita banyak melakukan pembelajaran menggunakan teknologi ketika pandemi, hari ini kita banyak dapat tadi pikiran-pikiran baru karena memanfaatkan teknologi. Iya, akhirnya itu kan bisa jadi diukur. Misalnya diukurnya gini, seandainya kamu di Jakarta, berapa jumlah setelah 2 tahun sama-sama kamu di Jakarta sama-sama di sini dengan teman komunitas, berapa ukuran tambahnya teman kamu? Ya. Ukurannya itu. Ya. Ini contoh teknis ya. Kedua, apa yang kamu kerjakan? Yang akan mempengaruhi ujungnya adalah penghasilan. Tapi penghasilan hanyalah salah satu tolak ukur, tapi turunnya adalah achieve atau ilmu apa yang kamu dapat ketika kamu bersama-sama dengan teman yang jumlahnya banyak ini, teman-teman komunitas yang teman-teman pengusaha yang jumlahnya banyak ini. Terus ujungnya lagi
dirimu hari ini tuh asal yang kita belajar di sistem. Ya. Seperti aku rasakan, betapa sangat diuntungkan oleh teknologi karena kita bahkan tidak mengerjakan hal yang teknis. Ya. Yang mengerjakan teknis itu adalah teman-teman kita, adik-adik kita, Ya. atau sistem kita. Bahkan kita ini sekarang relatif cuman jagongan begini, nyangkem nggak jelas, tetapi tiap bulan kita ngerti ada yang setor sama kita. Ya. Ya itu ukuran yang paling Bisa diukur. iya paling kelihatan toh. Ya. Dan kemudian yang terakhir dari 3 ini membuat kamu bahagia tidak? Wong nyatanya kemarin papa mama datang ke sini terus menceritakan proses kreatifku yang sekarang beliau merasa tenang. Ya. Yang kemarin tentang apa pohon beringin itu loh. Iya. Iya. Akhirnya banyak hal yang bisa disyukuri ketika pandemi ini lewat. Ketika pandemi ini lewat, banyak hal yang bisa disyukuri dari tadi ukuran-ukuran yang tadi Mas Ili sodorkan ya. Ya. Bertambah jumlah teman, bertambah ya kalau ngomong pendapatan atau achievement. Ketiga, apakah Munculnya sistem muncul tadi sistem yang dibangun apakah sehari ini berjalan atau tidak ya. 3 pertanyaan itu membuatku mikir bahwa ya karena pandemi akhirnya aku bisa banyak belajar Mas Ili. Ya kan? Temenmu kan sekarang banyak banget. Banyak banget di komunitas. Jumlahnya kan sekarang aja di pandemi ini yang benar-benar kumpul aja udah lebih dari 150 pengusaha di yang kemarin komunitas. ketemu kita di raker-raker itu. Iya. Dan sekarang kira-kira setengah tahun terakhir ini muncul adik-adik kita yang jadi pengusaha-pengusaha lagi itu dari beberapa waktu terakhir ini kan banyak banget. Iya, email yang masuk ke Kara Anak kan juga alhamdulillah ada beberapa anak-anak didikan Kara Anak yang hari ini menjadikan diri sebagai manajemen baru kan Mas Ili. Ya, kan? Satu sisi itu rezeki, tapi tadi ngomong achievement tadi, sistem yang dibangun atau knowledge yang aku tampilkan sodorin ke anak-anak desa itu hari ini bikin mereka punya kemandirian, berdaya, bisa gaji dirinya sendiri, bisa membayar mentornya, pendampingnya, bahkan bisa membagi kepemilikan dalam sistem sama Kara Anak sendiri. Secara bisnis pasti itu alhamdulillah jadi bertumbuh Mas Ili. Iya, udah kita nih Jadi nggak cukup bersyukur itu, kita harus jebles kendas kepala ke bawah untuk bersyukur itu udah istilahnya bersyukurnya harus dengan metafora yang benar-benar luar biasa bersyukur kita ini apalagi dengan teman yang segini banyak kapanpun kita ketemu bisa makan itu tinggal minta ke teman-teman yang ngatur itu kan enak banget hidup kita sekarang. Iya, balik lagi ke omongan Mas Ili tadi, sebetulnya sebanyak apa yang akhirnya pikiran kita tentang tadi ngomong bersyukur bisa ya sujudnya bisa lebih lama, lebih banyak, lebih tenang secara ketenangan, akhirnya ketenangan lagi, kebahagiaan, ketenangan. Tapi bayangin orang-orang yang ya aku nggak tahu Mas Ili, hari ini orang-orang yang nggak kebagian kesempatan untuk belajar kemarin. Mungkin kita akan bahas itu di kesempatan selanjutnya, tapi kesempatan untuk mengoptimalkan teknologi sebagai kemajuan atau kemunduran tergantung dari kitanya. Tergantung pada kita. Jadi apapun situasi yang di luar kita, kita itu kan hampir tidak bisa mengendalikan total. Yang bisa kita lakukan adalah lingkungan di kita, yang itu hak kita, yang itu kita bisa lakukan. Apa kalau kita bilang namanya kalau di teman-teman itu apa lingkar pengaruh, lingkar hak personal yang kita mau ngapain itu ya tergantung kita udah. Iya. Kita punya hak untuk ngatur apapun yang bisa kita kendalikan. Ya. Walaupun situasi di luarnya nggak bisa kita kendaliin. Jadi memang secara orang tua tanggung jawab jagain anak agar tadi masih anak-anak tadi itu beneran jadi orang yang sesuai harapan kita. Ya. Akhirnya mencari lingkungan menurutku jadi penting Mas Ili pada situasi yang 20 tahun lalu meng-create sebuah lingkungan. Aku kan ya secara omongan atau secara faktanya aku numpang. Walaupun hari ini aku juga lagi belajar bikin lingkungan sendiri buat putra-putraku. Tapi kan beruntungnya ada lingkungan yang aku bisa masuk dan bisa membantuku untuk meringankan tugasku sebagai orang tua yang kan orang tua homeschool kan bertanggung jawab atas anaknya 100%. Kalau yang nggak homeschool kan sekolah bisa dijadiin kambing hitam bahasanya mereka. Tapi aku beruntung banget hari ini
kumpul sama komunitas, 2 tahun ini justru belajar memanfaatkan teknologi. Hari ini teknologi jadi kemajuan atau kemunduran, ya tinggal lihat putra-putri kita hari ini. Apakah putra-putri kita sesuai sama harapan kita, dan yang kita dapat hari ini selama 2 tahun terakhir itu, apakah itu jadi menyenangkan, membahagiakan kita? Ukurannya akhirnya sendiri-sendiri Mas Ili. Penutup Mas Ili. Terakhir, ngomongin tadi flexing positif atau negatif. Menurut Mas Ili, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua untuk menanamkan budaya kompetisi positif saja? Yang negatif itu nggak usah ada pilihan untuk mau ditampilkan atau enggak, tapi bagaimana menanamkan budaya bahwa ya yang di share atau dikompetisikan di tengah teknologi yang besar ini yang positif aja. Iya Mas, terakhir. Sama sih, itu di zaman tabiin di zaman kapan sebelum Masehi pun kan sama. Tugas orang tua itu kan memberi contoh. Udah itu aja. Jadi kadang kita ini kan menerangkan kepada anak kita, menyuruh anak kita. Tapi kalau kita sendiri itu nggak melakukan itu kan anak kita kan juga bisa tahu, bisa merasakan. Makanya kita sebagai orang tua yang selalu kepingin anak kita itu jadi obsesi tertinggi kita, itu sangat tidak salah. Kita sebagai orang tua itu benar-benar paham atau inline enggak dengan memberikan contoh kepada putra-putri kita. Udah itu garansi yang nomor paling wahid udah. Jadi nggak usah diomong tapi dicontohin Mas Ili. Kalau anaknya nggak mau flexing atau nggak mau posting sesuatu yang negatif di sosial media, ya orang tuanya jangan nyebar-nyebar galau-galau, baper-baper, suka ngerasani di sosial media. Ya dimanapun ya. Dan itu teladan tuh, sudah itu. Siap. Teladan. Orang tua jadi teladan, pasti. Gak usah ngomong, ngasih contoh. Siap. Oke, good. Obrolannya asik banget. Kita lanjut lagi nanti sesi yang lainnya, tapi beberapa konten ini menurutku bagus banget untuk kita jadiin, aku terutama Mas Ili sebagai orang tua, jadi media belajar lagi pasca pandemi. Makasih banyak Mas Ili. Terima kasih teman-teman, masih bareng sama kami. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.